Ketika di Jawa Tengah ada seorang janda tua, Boyem adalah namanya. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Untuk waktu yang lama, Boyem ingin memiliki anak, tapi dia hanya janda miskin. Umurnya pun sudah tua, dan dia juga tidak punya suami, jadi mana bisa punya anak. Suatu hari, setelah mengumpulkan kayu di hutan, Boyem duduk untuk beristirahat sambil mengeluh. Jika aku punya anak, beban hidupku akan sedikit lebih ringan. Tiba-tiba bumi bergetar, seperti gempa bumi. Di depan Boyem muncul seorang raksasa dengan tubuh besar dan wajahnya yang menyeramkan. Boyem takut melihatnya. Hai wanita tua, kamu menginginkan anak ya? Aku bisa mengabulkan permintaanmu, kata raksasa itu dengan keras. Benarkah? Tanya Boyem. Ketakutannya mulai menghilang. Benar, tapi ada syarat. Jika anak Anda berusia 16 tahun, Anda harus menyerahkannya kepada saya, jawab sang raksasa. Karena dia benar-benar ingin punya anak, maka Boyem tidak berpikir panjang lagi. Yang terpenting adalah punya anak segera. Ya, saya tidak keberatan, jawab Boyem. Kemudian raksasa itu memberi Boyem biji mentimun. Boyem segera pulang dan menanam benih di halaman belakang. Setiap hari Boyem menyirami benih mentimun. Sungguh keajaiban. 2 minggu kemudian tanaman itu sudah berbuah. Buahnya sangat lebat. Di antara banyak mentimun yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar. Warnanya kekuningan. Saat terkena sinar matahari, buah tersebut seperti emas. Boyem sangat tertarik dengan mentimun terbesar itu. Ia mengambilnya dan membawa pulang buah terbesar itu. Sesampainya di rumahnya, Boyem mengambil pisau dan membelah buah. Kemudian, dia membukanya dengan cermat. Keajaiban mendatang. Ternyata ada bayi perempuan yang cantik. Ternyata monster itu tidak berbohong. Sekarang aku punya anak perempuan. Oh, hatiku bahagia, Gumam Boyem. Boyem sangat senang. Dia menamai bayi kecil itu Timun Emas dan memanggilnya Timun Mas. Suatu hari, bulan dan tahun juga berubah. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik. Boyem sangat menyukai golden cucumber atau dalam kurung Timun Mas. Pagi itu sangat cerah. Boyem dan Timun Mas bersiap pergi ke hutan untuk mencari kayu. Tiba-tiba, boom, boom, boom. Bumi bergetar. Kemudian diikuti oleh suara tawa meraung. Hai Boyem, keluar. Aku datang untuk mengumpulkan janji, kata raksasa itu. Dengan gemetaran di seluruh tubuh Boyem, ia dengan cepat memeluk Timun Mas dan berbisik kepada gadis itu untuk bersembunyi di ruang bawah tanah tempat tidur. Kemudian, Boyem pergi menemui raksasa itu. Aku tahu kamu datang ke sini untuk menjemput Timun Mas. Beri aku 2 tahun lagi. Jika aku memberi Timun Mas sekarang, akan kurang enak untuk dimakan. Tubuhnya masih kecil. Itu benar. Dalam 2 tahun aku akan datang. Jika kamu berbohong, kamu yang saya akan makan mentah. Raksasa itu mengancam Boyem. Selepas tertawa, raksasa itu meninggalkan rumah Boyem. Boyem menghela nafas. Kemudian,
Dia memasuki rumah, mendekati putrinya yang masih bersembunyi di ruang bawah tanah tempat tidur. Putriku keluar. Raksasa itu pergi, kata Mbok Yem. 2 tahun kemudian, Timun Mas adalah orang dewasa. Wajahnya semakin cantik, kulitnya kuning pucat. Tapi Mbok Yem khawatir jika dia mengingat janjinya kepada raksasa itu. Suatu malam, ketika Mbok Yem sedang tidur, dia mendengar suara ajaib dalam mimpinya. Hai Mbak Yem, jika kamu ingin anakmu selamat, mintalah bantuan dari seorang petapa di Bukit Gunung. Keesokan harinya, Mbok Yem pergi ke Bukit Gandul. Di sana, dia bertemu seorang pertapa. Pertapa memberi 4 paket kecil yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan beras. Mbok Yem menerimanya dengan terkejut. Pertapa menjelaskan manfaat dari hal-hal itu. Ketika dia sampai di rumah, dia bercerita tentang memberikan pertapa kepada Timun Mas. Anakku, mulai sekarang kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak perlu takut pada monster, karena kamu sudah memiliki penawarnya. Selalu berdoa agar Tuhan akan menyelamatkanmu, kata Mbok Yem. Jadi hari ini berubah hari demi hari. Hingga suatu hari Mbok Yem menjahit pakaian untuk Timun Mas. Tiba-tiba bumi bergetar kembali, sebagai pertanda kedatangan raksasa. Rupanya monster itu datang lagi, Gumam Mbok Yem. Itu benar. Segera monster itu ada di ambang pintu. Gimana Timun Mas? Ayo cepat serahkan dia padaku. Aku sangat lapar sekarang, kata raksasa itu dengan suara menggelegar. Mbok Yem keluar dengan tubuh bergetar. Baiklah, aku akan membawanya keluar, kata Mbok Yem. Dia segera memasuki rumah. Dia mengambil paket yang diberikan oleh pertapa itu, lalu memberikannya kepada Timun Mas. Anakku, bawalah persediaan ini. Pergi melalui pintu belakang sebelum monster itu menangkapmu. Ingat anakku, jangan lupa pesan pertapa itu. Kamu masih ingat kan? Baiklah, lari sekarang. Timun Mas segera berlari melewati pintu belakang. Tidak lama kemudian, raksasa itu terus memanggil nama Mbok Yem. Hai Mbok Yem, gimana Timun Mas? Maaf raksasa, Timun Mas telah pergi. Mengapa Anda tidak mengatakan itu sebelumnya Mbok Yem? Maaf. Itu terdengar tidak sabar. Dengan marah, raksasa itu segera memutar pandangannya. Dari kejauhan dia melihat seorang gadis berlari kencang di padang rumput. Dengan modal tubuh yang besar dan sihirnya, raksasa itu segera menginjak kakinya. Itu tidak harus berjalan cepat, tapi langkahnya yang lebar seperti kecepatan kuda yang berlari kencang. Timun Mas yang berada di kejauhan dalam waktu singkat hampir diikuti. Kemana kamu ingin lari, gadis kecilku? Teriak sang raksasa itu. Karena terus berlari, Timun Mas mulai lelah. Dalam keadaan putus asa, Timun Mas masih ingat paket yang diberikan oleh pertapa itu. Dia mengambil segenggam biji mentimun dalam satu paket. Dengan cepat ia menaburkan benih mentimun di sekitarnya. Sungguh keajaiban. Mentimun segera tumbuh dengan cepat. Buahnya sangat besar. Monster itu berhenti ketika dia melihat mentimun terbaring di depannya. Mentimun ini akan dapat meningkatkan energiku kembali, kata raksasa itu. Sejak ia menatap Timun Mas yang terus melarikan diri darinya, dia dengan rakus memakan buah itu sampai tidak ada yang tersisa. Setelah kenyang,
Raksasa itu beristirahat sejenak. Dia tidak begitu khawatir melihat Timun Mas berlari kencang. Begitu gadis itu berlari, bagaimanapun dia akan dengan mudah mengikutinya. Benar, setelah istirahat sebentar, dia mengejar Timun Mas lagi. Hanya dalam beberapa gerakan kaki, dia bisa menyusul Timun Mas. Timun Mas takut, jadi dia mengambil jarum bambu kecil-kecil. Pada saat kritis, Timun Mas menaburkan jarum ke tanah. Sungguh keajaiban, jarum berubah menjadi hutan bambu lebat. Raksasa itu mencoba menembusnya, tetapi tubuh dan kakinya sakit karena dia tergores dan ditusuk oleh bambu yang patah. Dia menolak untuk menyerah dan berhasil melewati hutan bambu. Dia terus mengejar Timun Mas. Hai Timun Mas, jangan harap kamu bisa kabur dari saya. Seru si raksasa sambil membungkuk untuk menangkap Timun Mas. Segera, Timun Mas melompat ke samping dan menghindar untuk menghindari. Timun Mas berkata, "Oh, aku hampir ketahuan." Timun Mas tersentak. Keringat mulai membasahi tubuhnya. Dia ingat paket 2 pertapa yang tersisa ini mengandung garam dan nasi. Dia segera melepaskan ikatan bungkus garam. Garam itu ditaburkan ke arah raksasa itu. Sejak partikel garam berubah menjadi lautan, raksasa itu terkejut karena tubuhnya tiba-tiba jatuh ke lautan. Tapi berkat sihirnya, dia berhasil berenang ke samping. Dia mengejar Timun Mas lagi. Merasa dimainkan, kemarahan raksasa itu meningkat. Raksasa pun berkata, "Kamu bajingan, jika tertangkap, aku akan memakanmu." Timun Mas lebih khawatir karena raksasa itu berhasil menyeberangi lautan luas. Namun, itu tidak menyerah. Dia terus berlari meski lelah. Raksasa itu terus mengejar. Timun Mas melemparkan isi paket terakhir, dan paket itu langsung dilemparkan ke arah raksasa itu. Tiba-tiba, lautan lumpur mendidih terbentuk. Raksasa itu terkejut. Dalam sekejap, tubuhnya ditelan lautan lumpur. Dengan semua usahanya, ia mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Dia berjuang, tapi upaya itu sia-sia. Tubuhnya perlahan tenggelam ke bawah. Timun Mas, bantu aku. Aku berjanji tidak akan memakanmu. Tolonglah aku, Timun Mas. Raksasa meminta belas kasihan kepada Timun Mas, tapi lumpur panas menelan tubuh raksasa itu. Raksasa itu mati di dasar danau. Sekarang Timun Mas bisa bernafas dengan mudah karena dia selamat dari bahaya kematian. Dia segera berjalan menuju rumahnya. Di kejauhan, Boim terlihat berlari ke arah Timun Mas. Jika wanita tua itu khawatir tentang keselamatan anaknya. Terima kasih anakku, ternyata Tuhan masih melindungimu, kata Boim setelah keduanya saling mendekati. Mereka berpelukan dan perasaan gembira dan bahagia.